Pak Aam, ibu saya seringkali berdakwah. Dan salah satu dakwahnya selalu mengambil dari materi-materi Pak Aam. Pada hari Jumat, beliau meninggal. Saat meninggal banyak sekali yang melayat, menyolatkan, dan mendoakan. Bagaimana agar bisa berkumpul kembali dengan mamah saya almarhum kelak di akhirat. Saya tidak sesoleh mamah dari segi istiqomah dan ibadahnya, tapi saya ingin bareng dengan beliau di akhirat nanti. Ya, semoga almarhum ya diampuni kesalahannya. Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihu wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu. Semoga almarhum diampuni kesalahannya, ditempatkan di tempat yang mulia, dan tentu saja putra-putrinya menjadi putra-putri yang solehah dan soleh ya. Ya, tentu saja saya pikir kita harus mendoakan saudara-saudara kita. Nah, urusan tadi beliau suka mendakwahkan Islam dan beliau seringkali mengambil dari ceramah-ceramah saya. Ya, alhamdulillah. Semoga itu juga jariah untuk saya. Jadi banyak yang suka pas ketemu Pak Aam, saya oleh teman-teman suka disuruh ngisi pengajian. Sambil nunggu ustadz, saya ngisi pengajian, saya suka ngambil dari ceramahnya Pak Aam, dari bukunya Pak Aam. Saya bilang, mangga, silahkan ya. Itu adalah ilmu yang harus kita sebar. Jadi bagi rekan-rekan yang punya catatan ceramah saya, punya buku saya, ya kan, Anda mau sebarkan lagi, mau tulis ulang lagi, mau apa lagi, silahkan. Karena ilmu itu kan harus disebar. Makin banyak ilmu itu tersebar, makin maslahat dan berkah. Ya, kalau saya sih, justru saya bahagia ketika sepercik ilmu saya yang gak ada apa-apanya itu, kemudian satu saat Anda gunakan untuk berbagi dengan orang lain. Ya, alhamdulillah, saya sangat bahagia, saya sangat senang. Ya kan? Gitu. Nah, dan siapapun yang berbagi ilmu, maka percayalah selama kita lillah gitu, maka Allah akan memberikan pahala kebaikan. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajrin fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan kepada jalan kebaikan, siapa yang menunjukkan pada jalan kebenaran, maka dia akan mendapatkan pahala sebesar pahala yang menyampaikan dan mengamalkannya. Ya, begitu. Jadi semoga almarhum mamah Anda oleh Allah ditempatkan di tempat yang mulia. Nah, pertanyaan berikut tadi, bagaimana saya pengen bertemu lagi sama mamah saya? Ya, tentu saja kita harus berusaha untuk meningkatkan kesolehan. Karena menurut surat Ar-Ra'du, di dalam surat Ar-Ra'du dikatakan bahwa kita itu bisa bertemu dengan orang-orang yang kita sayangi. Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum. Dalam surat Ar-Ra'd ayat 23 ya sampai 28. Mereka masuk ke dalam surga Aden beserta orang-orang soleh, dari nenek moyang mereka, anak cucu mereka, pasangan hidup mereka. Coba Anda lihat, ternyata kita ini bisa bertemu dengan teman-teman kita, dengan pasangan hidup kita, dengan keluarga kita, nenek moyang kita, ayah ibu kita. Jannatu adni yadkhulunaha wa man sholaha min abaihim. Orang-orang soleh. Nah, jadi intinya bisa bertemu kalau sama-sama soleh. Jadi kalau Anda mengatakan saya kangen pengen bertemu dengan bapak, dengan ibu saya di akhirat nanti, sok sing soleh. Soleh aja ya. Tapi saya kan gak sesoleh bapak dan ibu saya. Ya, berjuang. Karena beliau pun tidak langsung soleh. By proses. Soleh itu proses. Tidak bisa sekali ngaji terus ujug-ujug simsalabim soleh, itu gak ada. Hidup itu adalah proses. Tugas kita adalah bagaimana berusaha menuju kepada kesolehan. Itu tugas kita. Kan yang Allah lihat itu ikhtiar. Yang Allah lihat itu ikhtiar. Ya. Jadi, kalau Anda merasa saya tak sesoleh ibu saya, ya Anda berjuang. Ya kan? Nanti di akhirat seperti apa, Allah itu akan melihat, dan Allah itu maha adil melihat ikhtiar kita. Kan di dalam surat Al-Mulk ayat 2 juga dikatakan, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kamu yang paling bagus amalnya?
berjuang mengerjakan yang terbaik. Nah, urusan nanti pahalanya seperti apa, udah kita serahkan pada kuasa Allah. Satu hal yang Anda dan kita yakini, harus yakini, ya, innallaha la yadlimu mithqala dzarratin. Sekecil apapun Allah tidak akan menzolimi hambanya. Jadi selama kita selama kita ini benar-benar berada di jalan kebaikan, maka Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan amal kita. Itu yang harus diperhatikan, ya. Wallahu a'lam bissawab. Ya.